Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap rumah berlantai 2 di Kompleks Pertamina Gambir, Jakarta Pusat. Percikan api disertai asap pekat membakar atap bangunan hingga hangus. Akibatnya petugas harus memadamkan api hingga ke atap rumah untuk memastikan api benar-benar padam. Kebakaran berawal saat sejumlah penghuni rumah tengah berada di dalam rumah. Di saat bersamaan tiba-tiba terdengar suara teriakan warga yang melihat kepulan asap di atap rumah mereka. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang dilakukan di samping rumah tersebut. Orang bakar sampah, kemungkinan bara ini naik ke atas. Nah, di atasnya ini sebelah rumah pakai serat. Mungkin jatuh di situ, timbullah penyalahan. Seperti itu. Tidak ada korban jiwa? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini rumah tinggal ya Pak Dono? Rumah tinggal Komplek Pertamina. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta Pusat, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Mobil wisatawan yang akan pergi ke objek wisata di Majalengka, Jawa Barat terbakar. Delapan partai politik tegas menyuarakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Meski telah diputuskan Mahkamah Agung bulan Mei 2022, hingga kini jemaah First Travel belum terima ganti rugi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, sebuah minibus yang akan pergi ke objek wisata di Majalengka, Jawa Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Minibus milik wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat wisata di Majalengka, Jawa Barat terbakar. Kejadian berawal saat rombongan berangkat dari wilayah Rajagaluh menuju ke objek wisata Curug Kiara menggunakan minibus. Saat sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba saja kepulan asap muncul dari bagian mesin minibus. Beruntung sopir dan seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Api semakin membesar sehingga menghanguskan seluruh badan minibus. Petugas yang sampai di lokasi berjibaku memadamkan api dibantu warga. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin minibus. Pemiliknya adalah warga Rajagaluh yang akan melaksanakan liburan ke daerah Sindawangi, ke Curug, salah satu curug di Sindawangi. Kemudian pada saat yang bersangkutan di jalan terjadi korsleting listrik di mobil tersebut. Dan pada saat itu terjadi asap, ya pemilik kendaraan pengendara itu langsung keluar, namun kebakaran tidak dapat dihindarkan. Api pun berhasil dipadamkan oleh petugas 1 jam kemudian. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, korban banjir bandang di Demak, Jawa Tengah berebut bantuan pakaian layak pakai. Warga juga berharap adanya pembangunan talut untuk Sungai Babon yang mengelilingi kawasan permukiman. Inilah aksi warga korban banjir Desa Kebun Batur, Demak, Jawa Tengah yang berebut bantuan pakaian layak pakai untuk anggota keluarga mereka. Pasca banjir yang menerjang beberapa desa di Demak, warga tak lagi memiliki pakaian kering yang bisa digunakan. Sementara itu, dari keterangan warga, banjir tahun ini lebih besar dari tahun kemarin. Arus air yang berasal dari Sungai Babon datang secara mendadak membuat warga tak bisa menyelamatkan harta bendanya.
Kabar dari Dinarma sudah jebol, Ya. saya langsung antar anak istri ke sini, Mas. Lebih Ada tinggi. berapa itu kedalamannya waktu banjir? Sedada atau segini, Mas? Ya, sekitar 1,5 meter lah di rumah, dalam rumah. Ini semua barang-barang basah semua, Pak, ya? Semua alat-alat produksi semua juga. Ini ngambil baju-baju kering Buat baju kering ini untuk keluarga, ya? keluarga. Keberadaan Sungai Babon yang mengelilingi sebagian kawasan pemukiman berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Saat debit sungai meluap, banjir langsung menerjang pemukiman. Banjir sudah surut dari jam 6 terjadi banjir, kemudian jam 11 alhamdulillah sudah turun. Saat ini kita rehabilitasi dan rekonstruksi, bersih-bersih dan yang lainnya, termasuk juga pemeriksaan kesehatan bagi warga masyarakat di Desa Kebun Batur, khususnya perumahan Arion 6, Desa Kebun Batur, Kecamatan Meranggen. Nah, terkait banjir sebenarnya penyebabnya apa, Pak, untuk Kabupaten Demak ini? Oke, penyebabnya hanya satu, yaitu curah hujan tinggi. Kebetulan banyak sungai-sungai dangkal karena sedimentasi, dan beberapa desa atau wilayah kami berada di cekungan, sehingga surutnya sulit. Sementara itu bantuan sudah mulai berdatangan seperti bantuan kesehatan dan dapur umum. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Banjir yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Total 3 orang meninggal dunia. Ini semakin tinggi. Ayo cepat. Banjir bandang menerjang sejumlah lokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Intensitas hujan yang tinggi diikuti oleh jebolnya tanggul membuat banjir di Kota Semarang sulit surut. Salah satunya di kawasan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, air yang datang tiba-tiba langsung mengepung perumahan warga. Sebagian warga pun menyelamatkan diri ke atap rumah. Banjir bandang di perumahan ini disebabkan karena tanggul sepanjang 20 meter jebol. Perumahan ini berada tepat di dekat Sungai Babon. Selain di Tembalang, banjir bandang juga menyebabkan tebing setinggi 25 meter di sebuah perumahan di Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang longsor. 1 orang meninggal dunia tertimbun material tanah. Total ada 147 orang terdampak banjir bandang. Sementara korban meninggal dunia tercatat 3 orang, ketiganya berasal dari wilayah Tembalang dan Banyumanik. 2 orang meninggal dunia karena banjir, sementara 1 orang meninggal karena longsor. Hingga kini 14 korban banjir masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro. Sementara warga korban banjir masih mengungsi di Balai Diklat BKKP Fatmawati. Kalau ada warga-warga yang memang rumahnya masih banyak lumpur, kemudian butuh pembersihan yang lama, kami tawarkan juga ada di Diklat. Dan ini adalah yang tadi malam kami meminta untuk warga, utamanya Dinar, ini kan juga yang paling kemarin pertama kali terdampak itu ada di Diklat milik Pemkot Semarang, dan ada 30 kamar yang ditempati. Banjir di sejumlah titik di Jawa Tengah baru mulai surut pada Jumat malam, sementara perbaikan tanggul jebol masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 12 tahun Tiko seorang diri merawat ibunya di rumah mewah tanpa air dan listrik di Jatinegara, Jakarta Timur. Pengabdian sang anak merawat ibunda yang diduga depresi menjadi viral dan mengundang simpati warga. Akan tetapi kini Tiko diancam dilaporkan polisi. Tiko, pemuda yang viral karena merawat ibunya yang mengalami depresi selama 11 tahun di rumah mewah terbengkalai di Jakarta Timur, kini diancam dilaporkan polisi. Selain itu, menurut informasi terbaru, Tiko diprotes oleh keluarga besar sang ayah, Herman Muji Susanto. Tiko diduga menceritakan hal yang tidak benar kepada publik. Kini Tiko pun diancam akan dituntut secara hukum jika memviralkan kisah mengenai sang ayah, Herman Muji Susanto. Rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur inilah tempat Tiko merawat ibunya yang depresi sejak tahun 2010 silam. Setelah viral, rumah ini dibersihkan petugas dan warga. Sebelumnya Tiko dan ibunya harus tinggal di rumah ini tanpa listrik dan air karena listrik dicabut setelah 1 tahun ayahnya meninggalkan rumah.
Bahkan, Tiko harus berhenti sekolah karena tunggakan biaya sekolah yang mahal. Sang ibu diduga mengalami depresi setelah ditinggal sang suami sejak tahun 2010 silam. Kurang tahu juga sih ya, mungkin karena kepergian papa dan kondisi-kondisi yang begitu mendadak kan kolaps usahanya, mungkin itu juga. Kalau dulunya Iya. usaha apa Mas Tiko? Mama sama papa tuh rekanan departemen keuangan gitu. Awalnya kenapa sih Mas, kenapa nggak dibawa gitu langsung ke rumah sakit dari awal? Karena emang sebenarnya niatanku dari awal itu ngerawat ibu aja. Kondisinya seperti itu pun ya ngerawat jalan aja terus tanpa diobatin di rumah sakit gitu. Saat ini, Ibu Eni menjalani perawatan di Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur. Nantinya, Tiko akan terus merawat ibunya di rumahnya setelah kondisi rumah sudah layak huni. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini rumah yang sempat viral di media sosial, kita langsung bergabung dengan rekan Vito Erlangga dari rumah Tiko di daerah Klender, Jakarta Timur. Vito, seperti apa kondisi rumah dari Tiko yang sempat viral di media sosial saat ini? Ya, baik Stefani dan David, dapat kami laporkan bahwa betul sekali keberadaan rumah Tiko ini memang sangat viral beberapa waktu ini, dan hal ini mengundang antusiasme dari warga sekitar ataupun beberapa warga dari luar wilayah Klender ini datang untuk menyaksikan seperti apa rumah mewah milik Tiko yang sempat terbengkalai puluhan tahun. Dan seperti yang Anda lihat, Stefani dan David, di depan saya ini nampak warga memang sejak sore hari ini nampak memadati halaman depan rumah Tiko. Dan saat ini untuk kondisi rumah dari rumah Tiko sendiri ini nampaknya memang sudah dilakukan pembersihan oleh sejumlah pihak, mulai dari pemadam kebakaran, kemudian juga PPSU, dan juga bantuan warga sekitar yang sudah melakukan pembersihan sejak beberapa hari yang lalu. Dan saat ini, jika dapat kami tunjukkan untuk kondisi rumah ini nampaknya sudah mulai layak huni dan sudah mulai bersih begitu. Dan jika kita melihat lebih dekat ke dalam, saya akan mengajak Anda untuk lebih mendekat lagi bersama dengan juru kamera Zulkarnain. Di sini nampak masih ada pengerjaan yang dilakukan oleh sejumlah petugas. Dan jika kita lihat ini ada aliran air, nampaknya memang kami belum mengkonfirmasi, namun masih ada pengerjaan instalasi air begitu yang dilakukan di dalam rumah. Dan saat ini progresnya masih terus berjalan sejak siang hari tadi. Dan kami belum bisa memastikan apakah air ini memang datang atau mendapatkan bantuan dari PDAM atau bantuan dari pihak tertentu. Namun saat ini progres pengerjaan untuk instalasi akses air untuk rumah ini nampaknya sudah mulai berjalan sejak siang hari ini. Dan untuk terkait dengan instalasi listrik dari PLN sendiri, kami belum bisa mengkonfirmasi apakah pembetulan instalasi listrik ini sudah berlangsung. Namun kami juga hingga saat ini belum bertemu dengan si empunya rumah, yaitu Tiko, dan kami belum mendapatkan konfirmasi pasti di mana keberadaan Tiko saat ini. Dan seperti yang kita ketahui, untuk Ibu Eni, ibu dari Tiko sendiri saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit di Jakarta Timur. Kemudian selain itu, memang untuk pengamanan dan penjagaan ini nampaknya sudah diperketat pasca dilakukan pembersihan beberapa waktu lalu. Hal ini dikarenakan jika sebelumnya kita bisa masuk ke dalam untuk melihat langsung seperti apa kondisi rumah Tiko, namun saat ini nampaknya ada sedikit pembatasan. Dan kami juga melihat di dalam rumah Tiko ini ada aktivitas dari sejumlah pegiat konten yang nampaknya sedang membuat konten di dalam rumah, sehingga kami terbatas untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Sementara itu, Stefani, kembali ke Anda. Terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda langsung dari kawasan Klender, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 8 partai politik yang kini menghuni DPR menggelar pertemuan di kawasan Jakarta Selatan siang tadi. 8 parpol itu dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Sejumlah elit partai politik ramai-ramai bersatu menolak usul PDIP terkait sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai.
Pimpinan dari 8 parpol di parlemen ini berkumpul dalam satu agenda di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaiqo, Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, dan Waketum P3 Amir Uskara. Partai Gerindra absen dari pertemuan, namun ikut menyetujui pernyataan bersama hasil dari pertemuan hari ini. Pernyataan sikap 8 partai politik dibacakan oleh Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto. Untuk itu, saya ingin membacakan pernyataan sikap 8 partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kami partai politik menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik dan bukan kandidat calon legislatif secara perseorangan. Dengan demikian, maka parpol memiliki hak untuk menentukan calon yang diusung dan berpotensi lolos ke parlemen. Sejumlah parpol, baik yang saat ini memiliki kursi di DPR maupun non-parlemen, menolak sistem ini. Hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Sejumlah pengamat politik menilai PDI Perjuangan lebih diuntungkan dengan sistem tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.